Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ngitung peluang dua hal terjadi barengan? Kayak, misalnya, dapat warna yang sama di dua spinner atau ngelempar koin sama dadu di waktu yang sama. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal probabilitas kejadian gabungan. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung aja bedah satu teka-teki seru. Ada tantangan yang pakai dua spinner sederhana ini, dan dari sini kita bakal paham beberapa ide yang penting banget di dunia probabilitas. Nah, ini dia pertanyaan intinya buat kalian. Coba deh pikirin dulu sebentar. Gimana ya cara kita ngitung semua kombinasi yang mungkin keluar tanpa ada satupun yang kelewat? Ini nih inti dari tantangan kita. Ini dia nih, arena main kita. Bisa kita lihat di layar, spinner yang pertama, yang lebih gede itu punya 4 pilihan warna, biru, hijau, orange, sama kuning. Nah, spinner yang kedua, yang lebih kecil, punya 3 pilihan, kuning, merah muda, dan biru. Aturannya gampang banget, kita putar dua-duanya, terus kita lihat kombinasi warna apa yang keluar. Oke, buat mecahin teka-teki ini, kita butuh cara buat ngintip semua kemungkinannya kan? Kita bakal coba pakai 3 alat yang beda buat mastiin nggak ada yang kelewat. Siap? Alat pertama kita itu yang paling dasar banget. Kita bikin daftar yang rapi. Bayangin aja, kita ambil satu warna dari spinner pertama, misalnya biru, terus kita pasangin sama semua warna dari spinner kedua. Jadi ada biru kuning, biru merah muda, biru-biru. Udah, lanjut ke warna hijau, kita pasangin lagi sama 3 warna tadi. Terus saja gitu sampai semua warna di spinner pertama kebagian. Dengan cara ini, dijamin nggak ada yang kelewat. Dan setelah didaftar semua, totalnya ada 12. Betul, ada 12 kemungkinan hasil yang beda. Ini sebenarnya ngajarin kita aturan simpel. Kalau kejadiannya saling bebas, tinggal kaliin aja jumlah hasilnya. 4 pilihan di spinner pertama, dikali 3 pilihan di spinner kedua, hasilnya ya 12 total kombinasi. Gampang kan? Sekarang cara kedua namanya diagram ruang sampel. Anggap aja ini kayak bikin tabel atau kotak-kotak. Hasil dari spinner pertama kita taruh di atas, dan hasil dari spinner kedua kita taruh di samping. Nah, tiap kotak di dalam tabel ini nunjukin satu kombinasi unik. Ini cara yang visual banget dan rapi buat mastiin ke-12 kemungkinan itu udah kita data semua. Dan alat kita yang ketiga, seperti yang bisa kalian lihat, adalah diagram pohon. Coba deh perhatiin alurnya. Kita mulai dari kiri, itu akarnya, terus ada 4 cabang utama buat spinner 1, biru, hijau, oranye, dan kuning. Nah, dari tiap ujung cabang itu, tumbuh lagi 3 ranting kecil yang mewakili 3 pilihan dari spinner 2. Kalau kalian ikutin tiap jalur dari akar sampai ke ujung ranting, kalian bakal nemuin semua 12 hasil akhir itu. Oke, kita udah lihat gimana cara nemuin semua hasilnya. Sekarang yuk kita dalemin sedikit konsep di baliknya. Biar kita punya istilah yang pas buat ngomongin soal probabilitas. Konsep pertama, dan ini penting banget buat masalah kita tadi, adalah kejadian saling bebas. Kedengarannya teknis, tapi idenya simpel banget kok. Intinya, apa yang terjadi di satu kejadian sama sekali nggak ada urusannya sama kejadian yang lain. Nah, ini intinya. Spinner kita tadi itu contoh paling pas buat kejadian saling bebas. Spinner 1 itu nggak peduli hasil di spinner 2 apa, dan sebaliknya juga gitu. Dua-duanya jalan di dunianya masing-masing. Makanya, kita bisa langsung kaliin aja peluangnya. Sekarang, ada konsep lain yang sering banget bikin orang ketukar, yaitu kejadian saling lepas atau mutually exclusive. Ini beda banget ya. Ini artinya dua hasil itu nggak mungkin terjadi barengan dalam satu kali percobaan. Lihat deh diagram Venn ini. Ini ngejelasinnya pas banget. Kalau kalian milih satu angka acak antara 1 dan 10, angka itu bisa jadi ganjil atau genap. Tapi nggak mungkin dua-duanya kan? Nah, lingkarannya ini nggak ada yang numpuk. Itulah inti dari kejadian saling lepas. Oke, biar makin jelas, kita bandingin langsung deh. Gini ya bedanya. Saling lepas itu ngomongin hasil dari satu kali kejadian. Kalian nggak bisa dapat kepala dan ekor dalam satu lemparan koin yang sama. Sementara, saling bebas itu ngomongin 2 atau lebih kejadian. Hasil lemparan koin pertama itu sama sekali nggak ngaruh ke hasil lemparan koin kedua. Paham bedanya ini? Penting banget. Baik, sekarang kita udah punya senjata lengkap nih. Alatnya ada, ilmunya juga udah. Yuk balik lagi ke tantangan spinner tadi dan coba jawab pertanyaan yang lebih spesifik. Waktunya praktek. Nah, ini dia pertanyaannya. Dari semua kemungkinan tadi, seberapa besar sih peluang kita dapat kombinasi yang sangat spesifik ini? Kuning di spinner pertama dan kuning juga di spinner kedua. Dan kerennya, mau pakai cara manapun, mau itu daftar yang kita buat tadi, tabel, atau diagram pohon, semuanya nunjukin jawaban yang sama. Cuma ada satu cara supaya kejadian ini bisa terjadi, yaitu pas kita dapat hasil kuning-kuning. Jadi ngitung peluangnya gampang.
Cuma ada satu hasil yang kita mau dari total 12 kemungkinan. Jadinya ya 1:12. Coba deh perhatiin, ini juga cocok sama aturan perkalian kita tadi. Peluang dapat kuning di spinner pertama itu kan 1/4. Peluang dapat kuning di spinner kedua itu 1/3. Nah, 1/4 dikali 1/3, ya hasilnya 1/12. Pas banget kan? Simple, jelas, dan manjur. Oke, kita rangkum sedikit ya. Sekarang, kalian udah punya semacam toolkit buat ngadepin soal-soal probabilitas kayak gini sendirian. Jadi, anggap aja ini toolkit kalian. Daftar terurut itu oke buat yang simpel-simpel dan biar nggak ada yang kelewat. Diagram ruang sampel, wah ini rapi banget buat lihat semua kombinasi dalam sekejap. Nah, kalau diagram pohon, ini pas banget buat ngelihat urutan kejadian atau kalau ada beberapa tahapan. Tinggal pilih aja alat yang paling pas buat masalahnya. Persis kayak kata Einstein kan, rasa penasaran itu penting. Dengan kita nanya, berapa sih peluangnya? Kita sebenarnya lagi buka pintu ke dunia matematika yang seru banget. Nah, sekarang giliran kalian. Kalian udah punya alatnya nih. Ada daftar, ada diagram, ada pohon. Kira-kira kemungkinan apa yang mau kalian pecahin duluan? Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apa selanjutnya?